Good morning and good evening, depending on your geographical positioning. My name is Araceli. My pronouns are they, them, theirs, and I am the festival producer for this year's Portland Textile Month. Today, we're excited to move into the second art and dialogue discussion that is part of the Art Dialogue series presented by the Culture House and Portland Textile Month. We highly encourage you all to submit comments, observations, and/or questions via the chat. You can also use the raise hand function if you have a question or would like to speak. And with that, it is my pleasure to introduce tonight's moderator, Michael, the Director of Creative Heritage Studies at Universidad Ciputra, who will be moderating today's dialogue. The virtual floor is yours, Michael. Hello, everyone. Good evening for participants from the US, and selamat pagi for all participants and speakers and the people at Batam. Good morning, selamat pagi untuk semuanya. So my name is Michael. I will be your moderator for today's Art and Dialogue session in collaboration with Portland Textile Month. I promise you that today's session will be very exciting and different because unlike the typical webinar, we will take you on a journey to visit a traditional batik artisan village in Java called Kalipucang Wetan, Batang. Batang is the name of a city, who are at this very moment, they are celebrating their tradition called Rifaya. So this session will be more of a two-way conference in which participants are encouraged to have a conversation with the expert speakers and the villagers who are batik artisans. So please feel free to use the raise your hand icon to directly ask questions. And let's just be casual and have a great time together. I believe the villagers are also eager to know you. So please write down your whereabouts on the chat box. And if possible, later on, you can turn on your camera. It will be a great fun for the villagers to also see all of the participants attending. They have a big screen to show our faces there. And as we can also see there, the village and the surrounding village and the people there. So it's going to be a great time. Before we continue, I would like to introduce our lovely translator, Miss Grace. She will be here with us as the translator. Please writing down your whereabouts so that we may know who is where. And I would like to also introduce our expert speaker for today, Mr. Ismoyo and Ibu and Miss Nia Fliam. They are at the village right now. We will see their faces soon enough. They are renowned cultural activists and batik artisan themselves, who founded the Babaran Segara Gunung Culture House. And along with them is Mr. Nasir, who is also a member of the Babaran Segara Gunung Culture House, a cultural activist, actor, and documenter of Indonesian traditions, and the founder of Batang Heritage. They are the instigators for today's wonderful event. So before we begin, I would like to show you a short video, less than 1 minute, for an opening. Now,
we would like to introduce the participants to the head of district at Kalipucang Wetan, Batang. Please welcome Pak Camat. We call Ya, him. ini saya Luksono Pramudito, Camat Batang. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di Indonesia. Mungkin di Amerika ini malam. Selamat malam semuanya. Yang pertama, kami atas nama Camat Batang mewakili pemerintah Kabupaten Batang, Indonesia tentunya mengapresiasi dan mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kegiatan merayakan Batik Rifaiyah tahun 2022 dengan tema spiritualitas batik dan komunitas. Ini suatu hal yang membanggakan kita semua, membahagiakan kita semua. Karena apa? Dengan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan membangkitkan kembali kesadaran akan warisan sejarah dan nilai budaya, khususnya di Kabupaten Batang, lebih khusus lagi di Desa Kalipucang Wetan. Kalipucang Wetan ada suatu nilai seni, nilai budaya yang sangat tinggi sekali, yang sangat luar biasa sekali, yaitu adanya Batik Rifaiyah. Di Desa Kalipucang Wetan, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Batik Rifaiyah tidak hanya serta-merta menggoreskan malam pada sehelai kain, tapi jauh lebih penting yaitu dalam upaya melestarikan budaya. Percampuran antara laku spiritual Islam yang bertaut pada akar budaya Jawa, ajaran-ajaran Islam, dan juga ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Rifai, yang mana sebagai tokoh di umat yang ditokohkan ataupun yang sekarang dipedomi oleh warga masyarakat Kampung Rifaiyah. Sangat luar biasa sekali hari ini. Mungkin dari Portland Tekstil bisa menyaksikan sendiri, kami hadir di tengah-tengah pada ibu-ibu yang masih membatik. Batik di sini nilainya sangat luar biasa sekali. Punya corak tersendiri, unik, tidak serta-merta mereka menolehkan malam di kain. Tapi ini percampuran antara spiritualitas, nilai-nilai ajaran Islam, budaya itu sendiri, seni yang semuanya diejawantahkan dalam ekspresi seni budaya batik yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kalipucang Wetan. Masih murni, masih tradisional, tidak terpengaruh oleh logika-logika industrialisasi. Mereka butuh perjuangan yang panjang, bukan waktu yang pendek dalam menyelesaikan satu kain untuk batik. Harapan kami hari ini semua mata, baik di Indonesia maupun di dunia bahkan, bisa melihat satu titik di Desa Kalipucang Wetan, bahwasannya di Desa Kalipucang Wetan ada sebuah karya yang luar biasa, percampuran antara seni, budaya, ajaran-ajaran spiritualitas yang semuanya dijadikan satu dalam sebuah ekspresi seni batik Rifaiyah. Sekali lagi, terakhir sebelum kami menutup sambutan, saya ucapkan terima kasih kepada Portland Tekstil USA Amerika. Kami bangga, kami senang, kami menjadi bagian dari Art Portland Tekstil USA. Setiap tahun kami dari Desa Kalipucang Wetan selalu melaksanakan kegiatan semacam ini dari tahun 2016. Ini kita lanjutkan kembali dan baru kali ini
batik Rifaiyah bisa mengudara dan bisa dilingkan langsung dengan teman-teman dari Portland Textile Mall Amerika Serikat. Harapan kami semua orang mengenal batik Rifaiyah tidak hanya di Indonesia, tapi juga mendunia, dunia internasional juga mengenal apa itu batik Rifaiyah. Salam hormat dari kami, dari Desa Kalipucang Wetan, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa barik alaihi. They are praying as they are also making batik. As we can see, so the villagers are chanting, singing while they are making the batik cloth. And that is the tradition of Rifaiyah, as mentioned before by Pak Camat, the head's district, that this is an integration of the spiritual, moral, traditional, and religion in a way that is they reflect as their own creative process in making batik. So for them, for us Indonesian, batik is not just a product of functional and beauty, but it is a prayer, a visualized form of prayer. So I will also hand over to Pak Nasir. We will see more of this event. For all participants, please feel free to raise your hand and put up questions on the chat box. We will be more than happy to have you deliver your own question directly to the people there. Selamat pagi buat teman-teman di Indonesia ya, di Asia pasti masih pagi ya. Dan juga selamat malam buat teman-teman di Amerika Serikat dan yang di negara-negara yang waktunya masih malam. Kami ucapkan selamat malam. Selamat bergabung di Kampung Batik Rifaiyah Kalipucang Wetan Batang. Di sini kita melihat apa ibu-ibu ya. Semuanya ibu-ibu membatik di sini. Di ini ada tempat apa namanya pembatikan ya di rumah mereka, rumah yang memang keseharian mereka di sini. Di sini ada Bu Janah namanya ya yang punya rumah sini, tetapi bertetanggaan dengan para pembatik di sebelahnya, terus di sebelah sana juga. Jadi mereka berkumpul di sini untuk membatik ya, membatik bersama. Dan mereka sudah biasa kalau membatik dengan apa namanya, dengan melakukan siiran. Ini namanya kalau di sini siiran ya, syair dari kata syair. Jadi apa dari syair founding father mereka, pimpinan ulama mereka dulunya ya, yang pertama yang mendirikan apa namanya, yang kemudian komunitasnya ini, umatnya ini disebut Rifaiyah. Dari pemimpin mereka bernama Haji Ahmad Rifai. Haji Ahmad Rifai, beliau hidup di tahun sekitar 18-an ya, 1820-an gitu ya, masa kalau di Indonesia masa Pangeran Diponegoro. Jadi sejaman dengan Pangeran Diponegoro. Beliau, Bapak Haji Ahmad Rifai ini juga ditetapkan sebagai pahlawan ya oleh pemerintah Indonesia karena juga melakukan perjuangan di masa penjajahan. Jadi Bapak Haji Ahmad Rifai ini dulunya melakukan gerakan yang cukup penting untuk keislaman di Nusantara ya, untuk pemurnian Islam sebenarnya. Juga kaitannya waktu itu ada kolonialisme ya. Jadi lewat syair beliau berjuang untuk kemerdekaan ini. Selain menyiarkan agama Islam, beliau sangat banyak menulis kitab-kitab ya. Jadi supaya orang, masyarakat kampung-kampung mudah memahami misalnya Al-Quran ya,
Bapak Haji Ahmad Rifai, beliau menulis kitab sendiri dengan bahasa Jawa yang disebut Kitab Tarajumah. Kitab Tarajumah ini bentuk tulisannya persis pakai tulisan Arab, tapi kalau dibaca bahasa Jawa, itu menarik ya. Kita mengenalnya dengan sebutan Arapegon. Dan kitab Tarajumah itulah salah satunya yang di Dendangan ini menjadi nyanyian spiritual ya, walk song mereka di saat membatik. Jadi selain apa yang ada di dalam Tarajumah diekspresikan lewat batik ya, menjadi motif-motif batik mereka. Itu dari ajaran Kiai Haji Ahmad Rifai. Dari adanya kitab-kitab itu, kalau kaum perempuan mengekspresikannya menjadi seni batik. Itu ekspresi kaum wanita ya, menjadi kreasi. Kalau saya berpikir mungkin dulunya mereka pakai batik-batik Jawa biasa ya. Saya berhipotesa seperti itu. Sambil kita saat ini sih masih tetap riset terus ya. Sejak mulai kapan ada batik Rifaiyah itu ya. Karena menariknya tidak semua tempat yang ada kaum Rifaiyah ada batiknya. Tapi di Kalipucang ada, terus di Kedung Muni ada, kayak gitu ya. Enggak semua tempat ada. Di tempat seperti sini Kalipucang, terus ada di Kedung Muni, dulunya juga itu menginterpretasikan secara kreasi, secara kreatif itu ajaran-ajaran Haji Rifai ke dalam batik ya, seni batik. Kita melihat unik sebenarnya. Kalau saya secara mata mata seni ya melihat mereka ini kadang di dalam kayak seni rupa itu jadi seperti ekspresi yang surrealis juga ya. Di dalam ajaran mereka kan tidak boleh, dilarang menggambarkan yang hidup ya, kayak binatang yang hidup seperti itu ya, tidak boleh, larangan. Jadi ekspresinya menjadi difloralkan, jadi kelihatan tidak binatang itu, tapi jadi menjadi tumbuh-tumbuhan. Itu yang tampak di batik-batik mereka. Jadi kesannya floral semua. Dan itu sangat kreatif sekali. Dan saya melihat ekspresi kalau di wanita apa yang disairkan terus menjadi ekspresi batik yang seperti ini. Lain lagi nanti kalau di dunia laki-lakinya ya, itu menjadi musik. Ada rebana. Nah, itu kita sebenarnya sedang selain untuk melestarikan seni batik mereka juga kesenian yang melingkupinya seperti ada tradisi rebana, tradisi bersair secara langsung ya seperti itu dengan rebana itu salah satu ekspresi juga yang melingkupi melatar belakangi batik Rifaiyah ini. Saya pikir pengantar dari saya begitu dulu ya, Pak Michael, Mas, Mbak Grace. Yes. Oke. Ya. Thank you Pak Nasir. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Nasir. Saya maupun kami pasti rasa senang bisa langsung datang di Desa Batik Rifaiyah di Kalipucang Wetan, Batam. Saya berbahagia bisa membagikan secara masyarakat luas apa yang dilakukan oleh ibu-ibu pembatik di sini yang saya lihat masih kuat dan masih tetap melangsungkan satu proses kreatif yang terdasar dari budaya nasional. Dan kita bisa melihat bagaimana para pembatik ibu-ibu di sini melakukan kelangsungan dalam kegiatan pembatiknya yang terlihat sangat teguh di dalam melakukan sebuah prinsip yang terurai di dalam satu naskah batik Jawa kuno, yaitu Suluk Ambatik, di mana di dalam Suluk Ambatik terurai tentang batik, bahwa batik adalah salah satu
jalan cara membangun jiwa manusia, karakter building. Kita bisa lihat melewati ibu-ibu membatik dengan canting, dengan bahan-bahan atau peralatan yang lain, terlihat sebagai sosok pembatik seperti sosok yang membatik alam semesta atau yang membatik bersandarkan pada alam yang luas. Karena dalam teks batik ada bait yang menuliskan bahwa batikane sumampir ing gawangan, dan gawangan itu adalah alam jembar. Gawangan itu batik rek. Dan saya merasa bahwa ibu-ibu di sini di dalam melakukan proses pembatikan, dalam olah penghayatan dalam jiwa yang pada dasarnya dalam pembatikan ini di dalam teks menggambarkan pada proses penyesuaian jiwa yang pada akhirnya akan mencapai pada tingkat yang menggambarkan bahwa canting itu sendiri sebagai pena ilahi. Saya pikir itu cukup dari saya. Terima kasih. Thank you, Pak Ismoyo. Pak Ismoyo has just explained to us about sacred text of Suluk Ambatik, a sacred text about batik. We have 2 questions for now. So, Pak Ismoyo and Pak Nasir, can you listen to me? I will read one of the questions. Boleh. We have one excellent question from Najmul Afad. He asked, how is the regeneration for the youngsters for the preservation of this batik? How is the regeneration effort to introduce this batik making process to the younger generation? Assalamualaikum ibu-ibu. Ibu-ibu, ini ada pertanyaan ini ibu-ibu, karena semua penghadir ini sangat tertarik, ya, sangat tertarik dengan apa? Dengan batik ini yang sangat dalam enggak gitu ya, dan sangat hebat ya. Itu yang ditangkap oleh para penghadir, dan para penghadir dari berbagai tempat itu ya sebenarnya ada kekhawatiran juga ya. Kalau ini hilang, nggak ada lagi, nggak gitu ya. Siapa yang mau meneruskan, nggak gitu kira-kira seperti itu Mbak Grace ya. Jadi biar dijawab oleh para pembatik sendiri ya. Oke? Yes. Ya. Oke. Jadi langkahnya gimana ibu-ibu supaya bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Monggo. Sinten iki. Pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa nanti. So we are going to hear the answer straight from the people, the artisans. Ini ada Mbak siapa? Miftahul ya. Ibunya Bu Jana mana? Nah ini Bu Jana ini. Ibu artinya ini 2 generasi ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembatik mau melanjutkan kalau kita jadi ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, males batiknya. That's a very honest answer. Yeah. Ada yang mau merespon lagi? Apakah sekarang banyak dari yang muda-muda turut membatik lagi, meneruskan atau enggak? Mungkin mbak-mbak yang di sini ibu-ibu tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai generasi muda sebenarnya ingin meneruskan pembatik-pembatik yang sudah tua. Tapi setelah generasi kita selanjutnya itu nggak ada yang tertarik. Mereka lebih tertarik kepada dunia konveksi dan pabrik. Jadi terus terang dari pembatik kita itu ada penurunan
penurunan apa itu sumber daya manusia. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang tidak tertarik untuk membatik, masalahnya penghasilannya terlalu rendah, terus kadang dipandang sebelah mata. Soalnya pendapatannya kurang. Anak-anak sekarang yang mungkin gaya hidupnya itu lebih apa? Lebih modern dari kita yang kelahiran 70-an ke atas itu. Mereka lebih tertarik kepada dunia yang sekarang kekinian. Makasih, terima kasih. Ada mau tambahan, Mbak Cinta itu Mbak Fatimah. Mbak Fatimah. Ya itu ya Pak Michael ya. Yeah. Memang problem di mana-mana ya tentang generasi. Makanya kita lewat Portland Textile Month ini temanya adalah regenerasi ya. Yes. Memang itu ya problem di mana-mana, juga problem di Sumatera Utara, problem di Kalimantan, di mana-mana, bahkan di luar negeri ya. Semua kita sedang berhadapan dengan persoalan ini ya. Juga kalau saya mau bilang ibu-ibu pembatik Rifaiyah ya dan masyarakat Kalipucang ini ya. Kalau misalnya generasi muda sudah nggak ada yang tertarik untuk melanjutkan lagi ya sudah selesai dan nggak ada merayakan batik Rifaiyah lagi, ya kan? Seperti itu ya. Makanya sebenarnya kita mengadakan acara merayakan batik Rifaiyah itu untuk menaikkan rasa bangga pada para pembatik, pada para generasi muda ya, juga keluarga mereka untuk melanjutkan kembali tradisinya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Karena batik Rifaiyah ini juga bisa dikenal selain di Batang, yang tadinya sama sekali nggak ada yang tahu karena ketertutupan dari komunitas Rifaiyah ini ya. Baru setelah kita ada riset kayak gitu, terus kita adakan merayakan batik Rifaiyah, terus akhirnya kita ada cara dengan Mbak Nia juga meter maker ke Singapura ya, dan kita membawa yang muda waktu itu supaya generasi muda bangga, dikenal oleh dari luar juga, oleh orang-orang negara lain sangat menghormati dan mencintai batik Rifaiyah ini. Kalau mereka sangat tertarik, sangat apresiasinya tinggi sekali, kenapa tidak kita lanjutkan lagi? Sebenarnya itu juga perlu kita renungkan ya Bu. Matur nuwun, saya kembali ke Pak Michael. Yeah, thank you, Pak Nasir. That was a very honest answer directly from the artisans, the batik artisans in Indonesia, and I believe their voice represents what other local artisans in other places in Indonesia are struggling with right now. It is actually more than just a commodity, but their livelihood depends on it. So they need to produce, to sell, and to make money to stay alive. And but more important than that, this is a way of resurrecting their traditions and way of life. And the challenge they face is modernity, mass industrialization, because it's so real in Indonesia right now. The issue on identity, the issue on culture has been eroded, replaced by globalization, by popular culture from abroad. So that's the answer for Najmul Afat. We hope that this kind of event gives them the opportunity to promote their way of life, their culture, and also their artifacts, and for them to gain new market that really appreciate their work, because the local demand is not that high. Okay, so we're going to move to Bapak Rintar Agus Simatupang.
Can you please unmute and ask your question? Okay, thank you so much. Okay, my name is Rintar Agus Simatupang. I am from Semarang. I am now PhD student about marketing. Saya suka dengan batik karena kebetulan saya sedang riset batik di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Saya sudah melakukan riset mulai dari Rembang, batik pewarna alam, sampai dengan ke Pekalongan. Dan saya suatu saat berharap bisa bertemu dengan Bang Nasir nanti di Batang. Saya melakukan lanjutan lagi riset ke sana karena saya melihat dari sisi ikonik ya, atau batik ikonik ya yang mau saya lihat. Kemudian saya sangat senang dan terharu dengan teman-teman di batik Rifaiyah karena mereka memiliki nilai budaya, nilai agama yang luar biasa. Saya belajar di Yogyakarta hampir 12 tahun ya. Kemudian punya pemahaman bahwa orang Jawa bilang di budaya Jawa ada istilah manunggaling kaula gusti, mana mereka ingin dekat dengan Tuhan. Ya, menurut saya batik ini menjadi salah satu momen, salah satu media di mana kita dekat dengan Tuhan dan menghargai alam, karena kita tidak bisa apapun kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Jadi menurut saya batik ini harus dijadikan menjadi penyemangat bagi anak muda. Ya, saya pribadi sampai saat ini sangat senang dan bangga menggunakan batik, menggunakan baju batik ya. Hanya saja memang kalau dari sisi bicara skala ekonomi, ya kita yang jadi persoalan itu. Karena terjadi penurunan SDM yang luar biasa, sementara globalisasi, ketidakpastian, kemudian industrialisasi tidak bisa kita bendung gitu ya. Nah, ini menurut saya menjadi PR kita bersama ke depan. Dan saya ingin juga mengembangkan batik nanti di Papua Barat, di Manokwari, karena saya mengabdi di tanah Papua untuk mengajar di sana. Jadi setelah studi S3 saya ini selesai, saya berharap nanti ke depan bisa juga melakukan pengembangan atau pemberdayaan orang asli Papua terkait dengan batik Papua. Itu saya dari saya. Terima kasih Bang Nasir. Sukses untuk teman-teman di batik Rifaiyah. Semoga ini menjadi amalan kita untuk Tuhan dan lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita sebagai manusia-manusia yang beruntung dan menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Thank you, Mr. Agus Simatupang. Thank you for your feedback. Do you want to add, Pak Nasir? Would you like to add to Pak Agus Terima kasih ya. Simatupang? Suara saya masuk ya? Yes, Masuk ya. masuk. Kebetulan ini ada adik-adik juga dari sekolah mana ini? Al Islam ya, di mana Ibu Guru? TK Rifaiyah, ada TK Rifaiyah desa sini ya, sedang berkunjung untuk melihat-lihat batik, melihat orang-orang membatik. Ya kita berharap ya dari mereka ini ya nantinya ada penerus kembali. Ini ya, mengharukan ya, karena tadi ada Ibu Guru minta izin untuk biar anak-anak bisa melihat langsung. That's ya, so Ibu wonderful. Guru, ya. Ya. That's so wonderful. Yeah. Thank you, Pak Nasir. Yes, take your time. It's so touching, and we can see directly that this is an effort, unpredictable effort to actually get the younger generation to know about their own tradition. And as academicians and as activists, we have to think about this issue more seriously. And also we hope that the government will also look at this matter more seriously. We have a lot of questions. Should we continue to other questions? Terima kasih respon ya dari Bang Simatupang ya. Mauli Ati Godang, Abang akan kemarin tuh melihat langsung ya tradisi batik di sini ya. Siap Bang, siap. Ya, kami sangat welcome ya. Selamat datang nanti untuk kembali kemari. Memang luar biasa. Seperti yang Abang sampaikan tadi,
bahwa di batik ini pun demikian, seperti halnya di batik-batik Jawa ya. Tadi Mas Ismoyo bisa kemari Mas Ismoyo, karena biar menjawab Bang Simatupang tentang Manunggaling Kawula Gusti, karena itu tema juga di dalam batik ya, di dalam batik Jawa ya, tradisi batik Jawa yang merupakan ekspresi orang Jawa ke dalam batik itu memang ekspresi sufistik ya, sebagai ungkapan Manunggaling Kawula Gusti. Juga seperti halnya kalau kita melihat ibu-ibu ini menyikapi hidup mereka ya, seperti ada mbah-mbah di sini yang hidupnya tempat kerjanya juga tempat tidurnya, juga tempat ibadahnya, juga adalah tempat membatiknya. Satu. Itu ada kami temukan di sini. Mbah-mbah yang seperti itu. Batik di dalam konteks Manunggaling Kawula Gusti itu memang batik itu bisa dilihat secara fisikal maupun yang intangible. Nah, kebetulan saya merasa senang ternyata di batik Rifaiyah ini masih melakukan kedua-duanya, yang ini menjadi sangat penting untuk generasi, karena saya merasa secara fisikal dengan era industrialisasi ini ya pasti akan menjadi tekanan, tetapi nilai makna di dalam kesadaran masyarakat generasi kita dalam menjaga pelestarian kehidupan lingkungan dengan kedekatan keyakinan pada sumber kreatif itu juga meningkat. Itulah saatnya ini kita harus tetap memperjuangkan secara fisikal maupun secara nilai maknanya ya, karena secara fisikal itu yang dibangkitkan pasti sumbernya dari yang tidak fisikal. Jadi inilah pentingnya untuk melestarikan apa yang fisikal, termasuk batik yang ada di Indonesia ini yang sumbernya sebenarnya dari peristiwa intangible, yang itu sangat penting hingga orang kalau bisa makin mengenali secara intangible-nya seperti yang disahkan oleh UNESCO tentang warisan budaya dunia yang oral dan intangible, ya memang itu ya. Jadi memang batik ini ada periode-periodenya, periode klasik maupun periode Jawa kuno. Yang memang periode klasik ini batik yang dikatakan menjadi suluk dan suluk batik ini ya. Jadi inilah di sini ternyata masih berpegang teguh pada prinsip warisan budaya itu. Saya pikir itu. Terima kasih. We have two questions. Pak Ismoyo, thank you. Pak Agus, thank you. We have two questions. I think it's very related to what you are saying to Pak Ismoyo. Can you hear me, Pak Ismoyo? Yes. We have one question from Daniel Gundlach. Do the artisans create their own motifs, or is there an established historical set of motifs they draw from? Apakah mereka memiliki motif mereka sendiri, mengembangkan motif mereka sendiri, atau sudah ada atau sudah ada pola motif yang diturunkan? Ada pakem ya, karena batik itu secara visual adalah representasi daripada rekaman batin masyarakat atau batin budaya itu sendiri. Tapi di Batang ini mungkin motif yang pokok ini mungkin Mas Nasir bisa berikan lebih panjangnya ya. Tapi dari saya itu pasti ada, karena yang visual itu dibangkitkan dari rekaman batin budaya. Jadi batik itu seperti kaset ya, merekod sebuah batin harapan budaya dalam satu keselarasan di dalam membatik. Dan juga dalam keselarasan itu akan membangkitkan satu harmoni yang bisa berpengaruh pada jiwa dan bisa melihat pada nilai dan maknanya. Pasti itu yang dikehendaki. So there is always a reference to the past. Tadi bertanya tentang motif-motif yang di sini ya. Kita tanya langsung aja karena saya nggak begitu hafal ya untuk semuanya ya, sama ibu-ibu di sini ya.
ada berapa motif ya Ibu? Ada 24 kata Ibu ini ya. They have Mungkin 24. 24 apa aja Bu? Mohon dijelasin ya. Motif dari batik rifaiyah itu tergantung. Maksudnya dari yang Bang Biron sama yang Tiga Negeri. Ada 24 kira-kira. Ini gemblong sairis. A slice of traditional food. Ini sama kotak kitir. Kotak kitir sama gemblong sairis. Terus kalau yang Satu helai ini, satu kain ini ada 2 motif. Di dalam tradisi batik memang mengenal ini ya. Karena orang meskipun punya satu kain batik, tapi biar orang lain melihatnya, oh punya 2 batik padahal satu batik, satu kain gitu loh maksudnya. Jadi kain itu dibelah secara desainnya ya, dibelah, satu untuk motif yang satu, satunya lagi untuk motif yang lainnya. Di dalam tradisi batik umumnya pagi sore dikenalnya, tapi rifaiyah menarik, punya istilah sendiri. Apa Mbak namanya? Tugelan, jadi dipotong istilahnya. Punya istilah sendiri, bukan pagi sore. Pagi sore istilah populer yang di lainnya, tapi rifaiyah punya sebutan sendiri, tugelan. Karena Yes, berbeda can dengan we see? batik yang umum itu pagi sore itu tidak dengan garis lurus seperti ini dipotong, tapi dia miring. Nah, yang menarik di rifaiyah dia enggak, dia dipotong lurus seperti itu. Itu salah satu yang membedakan batik rifaiyah. Ya dipotong secara lugas saja. So if you can see that kind of a fur, feather-like motif, I think there is a traditional food that resembles that. gemblong sairis namanya. This one is kotak kitir, right? Kotak Yeah, kitir. we can see the box. Kotak is box, and also Yeah. the shape like a windmill. Yeah. Thank you. What about the other motif that you want to show us? Yeah. And while you were showing us a different cloth, there is another question from Jody. Are there healing properties of this cloth, Oke. both spiritually Oke, matur nuwun, and Pak. physically, Matur nuwun, Pak. from the dyes, from the design, ritual, and processes? Jadi apakah kain ini Matur nuwun. punya manfaat untuk kesembuhan misalnya? Ada satu lagi sebenarnya yang utama ya, yang kami kenal dengan Pelawati. Itu ajaran Haji Rifai tentang keutamaan manusia ya, konsep kedirian manusia supaya mulia gitu ya. Itu ada digambarkan dengan Pelawati. Ini lagi bikin Pelawati, motif Pelawati masih lowongi. Jangan berarti dibaliknya ini Pak, biar ya seperti tadi. Ya, oke. So this is a cloth that has been drawn patterns. Kalau di seni rupa ini masih sketsa. Biasanya sketsa pakai pensil ya. Kalau pembatik lain di luar rifaiyah, umumnya bahkan di mana saja, sudah jarang yang membuat sketsa langsung dengan canting. Kalau di sini istilahnya ngelowongi. Dan sudah nggak banyak lagi orang yang masih bisa untuk membuat sketch langsung freehand tanpa jiplak ya, biasanya kan membuat pakai kertas dulu, dipola, terus diblat ya, seperti itu. Yep. Kalau ini enggak, mereka langsung dari tangan mereka dengan canting menggambar, karena semua rencana itu ada di kepala mereka, gambaran desain itu ada di kepala mereka, sudah ada di dalam tubuh mereka. Jadi mereka, ibu-ibu ini enggak perlu lagi pakai pensil apa kayak gitu, sudah jalan sendiri. Ini menarik sekali, dan ini membuat motif yang paling utamanya yaitu Pelawati. Pelo is the kidney and liver, kidney and liver. Oke. Pak Nasir. Ya. Oke. There is another question. Ya. From Vera Melinda. Ya. She asked. Ya. Ya, matur nuwun, Pak. Is in the process of regeneration. Ya. Oke. For the Oke, future. Karena For the kita- future, yang- for the next generation of artisans, do the rifaiyah artisan educate their next generation on the philosophy of the design? Yeah. And how is the government is actually responding to the lack of interest from the younger generation
Ini ada pertanyaan, Bu, gimana cara mungkin dari Mbak ini tadi ya, dari ibunya kepada jenengan, Mbak, cara belajarnya gimana? Pengen tahu, terus apakah diterangkan tentang batik atau langsung melihat atau langsung ngelakoni atau gimana ini ya. Terus yang kedua tadi kaitannya dengan pemerintah ya. Itu Pak Nasir? ya, oke. There is Ya. also another question, the previous one. Jadi apakah kain ini dipercaya memberikan kesehatan, kekuatan bagi penggunanya? A question from Jody. Mungkin dari yang terakhir dulu ya, sambil Ya. nanti kita masuk lagi yang tadi pertanyaan kaitannya dengan generasi sih, seperti itu. Yang kami pahami tentang kaitannya batik tadi yang apa fungsionalnya secara pribadi atau diakui, diamini oleh komunitas itu ada di sini. Kayak misalnya yang untuk apa, yang untuk pengantin itu ada ya Ibu ya, coba Ibu, Ibu yang nerangin nih Mbak ini. Kalau untuk hantaran untuk pempelai pria dari sini babagan namanya, ini namanya lancur. Kalau untuk babagan untuk pempelai putrinya peloati sama romo gendong. Ini apa lancur ya Mbak ya? Okay. Fungsinya untuk serahan dari wanita ke pria. Jadi kalau dulunya dibatik oleh wanitanya Mbak Ji. Oke, sambil menunggu lamaran. Sambil menunggu lamaran tadi ceritanya begitu ya. Ini untuk hantaran ya. Bentuknya kayak gini, jadi nanti ada keterkaitan. Oh, ada keterkaitan ya. Biar nyambung terus. Oh, biar nyambung terus itu. Biar ada langgeng, gitu. biar abadi seperti itu. Iya. Itu salah satunya itu. Terus ada lagi motif namanya romo gendong, unik ya, seperti apa cinta kasih ya antara orang tua dan anak kayak gitu ya. Itu juga ada harapan dan doa di dalam itu ya. Oke, yes, thank you. Nah, ini ya untuk kerukunan rumah tangga apa benji ini biar harmonis ya. Saya pernah dengar kalau motif tambal itu bisa kesehatan gitu. Ya. Kalau dalam tradisi batik secara umum ada namanya tambal ya. Motif tambal. Motif tambal itu bisa macam-macam, dari motif-motif, banyak motif ditambal-tambal kayak gitu ya, seperti mozaik ya, dicampur-campur kayak gitu ya. Dan itu fungsinya untuk doa. Dan di sini juga punya motif tambal tapi dengan khas yang rifaiyah ya. Fungsinya juga sama, harapan tentang kesembuhan ya, seperti itu. Ya. Oke, saya mewakili para pembatik di sini ya. Juga komunitas Batang Heritage yang kami selama ini riset di sini ya. Kami dengan cara seperti ini melakukan apa langsung ya, membuat acara untuk membuat mereka para pembatik terutama supaya menaikkan kebanggaan mereka ya. Juga kami memanfaatkan link-link kami ya, seperti ada Meet the Maker namanya. Jadi langsung pertemuan dengan para pengrajin tradisional, juga kria-kria yang lainnya yang tradisional, ketemu langsung dengan pembeli tanpa agen ya. Jadi langsung. Itu salah satu terobosan juga dari kita, seperti misalnya dari Singapura kayak gitu. Lewat seperti itu menggedor langsung ke masyarakat, ke pemerintah seperti itu ya. Kita harus membuat aksi yang nyata seperti itu. Terima kasih, Pak Nasir. Thank you. Kita punya di sini juga ada galeri ya. Kebetulan ada karena kegiatan para pembatik di sini yang sangat bersemangat, terus juga menjadi ketertarikan dari pusat membantu sampai adanya membuat apa tempat ya untuk galeri buat mereka buat berpameran, dan itu ada setelah acara ini sampai malam ya, ada pamerannya, ada penjualan juga yang mau membeli juga monggo kayak gitu ya. Dan kebetulan saya pernah di Singapura itu ya, saya menyaksikan sendiri itu waktu itu. Jadi orang-orang di sana sangat antusias dengan batik-batik rifaiyah ini. Sampai nggak memperhatikan lagi soal angka nolnya berapa, bayar aja dengan tinggi gitu ya. Dan kita berharap sih dengan adanya penaikan kayak gitu bisa membantu apa kembali ke para pembatik lagi. Yes. Terima kasih. Thank you. Saya ingin menanya, Bu, saya maaf saya belum hafal namanya. Mas Lihat. Ibu, saya ingin tahu rasa Ibu kalau membatik motif ini itu bagaimana ya? Jadi proses secara jiwa Ibu bagaimana? Rasanya senang. Sebab Senang soalnya ini kan
motifnya saya suka. Terutama ini untuk anak saya sendiri. Saya bikin sarung ini untuk anak saya sendiri. Tambah senang ya. Enggak. Dan Ibu belajar membatik dari siapa? Dari ibu saya, uwak saya. Sudah berapa generasi? 2, baru 2. Bisa tertarik untuk batik? Soalnya dulu itu uwak saya, emak saya itu batik. Jadi dengan sendirinya kita itu lihat terus pengen. Dan Ibu lihat ada perubahan sikap di desa ini terhadap proses kreatifnya batik Rifaya atau tetap cukup kuat sisi spiritualnya membuat batik atau bagaimana? Iya, tetap sama seperti dulu, cuman untuk generasinya itu kurang, Generasi muda. generasinya kurang tertarik sama pembatik. Anak-anak muda sekarang lebih tertarik pada dunia industri. Oh. Iya. Soalnya kalau untuk batik kan nggak ada hasilnya, dikira gitu. Padahal kita batik itu kan dengan hati. Iya. Kadang dengan batik itu kita bisa mengeluarkan, mesti unek-unek kita, bisa gembira, bisa sedih gitu kita. Iya. Kalau anak sekarang kan enggak, lihatnya itu uangnya. Iya. Enggak, ini kan enggak bisa langsung 1 minggu udah dapat duit, itu kan nggak bisa. Iya. Kalau ini bisa butuh 2 bulan, 4 bulan gitu, baru dapat uang. Kan lama, untuk kebutuhan kita sehari-hari kurang gitu, Bu. Jadi ada yang buat ini buat samben, ada yang itu. Tapi untuk ibu-ibu ini asli untuk batik itu buat mata pencaharian. Iya. Tapi untuk anak-anak sekarang kurang, nggak ada. Banyak tuntutan untuk generasi muda Iya. ya. Mereka kan udah, kalau dulu nggak mikirin apa itu skincare, apa itu baju baru gitu kan, enggak. Buat yang penting kan kebutuhan dapur, bisa ngepul gitu, gimana caranya gitu. Iya. Sambil. Iya. Terus menurut Ibu solusinya bagaimana? Solusinya ya kita itu butuh kayak latihan gitu. Untuk generasi muda Iya. Biar mereka tahu. Iya. Kalau latihan pemuda termasuk filsafat Ustadz Rifai atau ajaran? Ajaran ya. Okay. Ibu Nia, may I interrupt? Yes, of course. We have Ibu Indria Rusmana, who is an academician from ERD Batik and Fashion, a lecturer from FAI, Islam Education, and from a vocational study. I think she wants to collaborate with Batik Rifaya. Bu Indria, would you like to share your comments? Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya memang menekuni bidang batik, terutama motif batik keulamaan, yang awalnya merupakan dari disertasi saya di Pascasarjana Ibnu Khaldun Bogor. Nah, sejak itulah saya menekuni motif batik ini. Sejak 2017 hingga sekarang saya sudah ada sekitar 18 motif batik. Yang terakhir saya menggabungkan 2 motif keulamaan dari ulama dari Kota Bogor, yaitu Mama Falak Pagentongan, dan yang kedua adalah Habib Nuh yang ada di Singapura. Karena saat ini sejak setahun lalu saya bermukim di Singapura, saya belajar mengenai ulama-ulama yang ada di Singapura dan di Kota Bogor, dan saya menggabungkan keduanya. Jadi saya tahu belakangan ketika motif batik Rifayah ini bagian dari referensi yang saya masukkan ke mendelai saya. Kemudian saya melihat Kiai Haji Ahmad Rifai ini dibuang ke Sulawesi, di Sulawesi Utara, sehingga makamnya ada di sana. Tapi semangat Kiai Haji Rifai ini terus diteruskan oleh para ibu-ibu dan juga pembatik Rifayah. Ini sangat menarik. Sehingga jika tidak ada konsep-konsep nilai tasawuf, dan ini masuk ke dalam konsep tasawuf sosial, ya, konsep-konsep batik ini beliau sepertinya Kiai Haji Ahmad Rifai ingin mengembangkan batik motif
ini tidak hanya untuk belajar ke dalam diri seperti tadi motif yang di Pulau Ati itu ya, tetapi juga ada nilai unsur ekonomi. Jadi konsep-konsep tasawuf tetapi juga ada nilai unsur ekonomi, beliau ingin kembangkan itu yang saya sangat menarik ingin mengembangkan bersama karena ini potensi lokal Indonesia ya, di mana kearifan motif batik tapi ada unsur religi, ada unsur psikoterapi spiritual, ada unsur tabiah dan juga ekonomi syariah di dalam motif batiknya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersemangat ya dan berterima kasih atas respon dari Ibu Indri ya. Insya Allah saya ingin ke sana ya Pak, Insya Allah ya, kalau di Indonesia. Terima kasih. Ya, dengan senang hati Ibu Indri. Matur nuwun sangat Pak. Ya, kita terhubung dengan Ibu Indri. Awesome. I think we have one last question from Dr. Sandra Nisan. Dr. Sandra Nisan, would you like to ask directly? Thank you very much, Pat Michael. Yeah. I am interested in the effect of modernization and specifically commodification. I see that Batik Rifaya is very conservative in many ways. It's true to traditional patterns and techniques, but of course there is tremendous commodification, and I'm wondering how commodification has changed Batik Rifaya. Yes, excellent question. Pak Nasir, can you please respond? Ya. Oke. Kita temukan di batik Rifaiyah ini ada pakem-pakem ya, ada motif-motif yang pakem, motif-motif yang tradisi, motif-motif yang mereka jaga untuk tetap ada ya. Maksudnya itu kalau saya melihatnya ya itu di luar soal apakah ini laku atau enggak ya, atau ini harus laku atau enggak kayak gitu ya. Artinya mereka tetap membuat yang pakem-pakem itu. Satu sisi lagi mereka juga menjawab ketika ada bagaimana supaya bisa hidup kayak gitu ya, supaya tetap dapur bisa hidup kayak gitu. Mereka membuat tersendiri yang untuk dijual juga seperti itu, yang artinya kalau yang tadi yang pakem-pakem itu dibuat lama dan ya itu yang tradisional sekali, yang antik sekali dan prosesnya lama kayak gitu ya. Sementara ada yang mereka buat cepat-cepat aja supaya cepat, supaya apa namanya dapurnya tetap bisa nyala gitu ya. Ekonomi mereka bisa jalan terus. Itu mereka menjawab sendiri. Saya menemukan itu motif kendil istilahnya. Kendil itu berkaitan nama dapur ya. Jadi mereka punya strategi bagaimana menjawab zaman, menjawab tantangan kemodernan untuk cepat laku kayak gitu. Mereka jawab dengan seperti itu. Saya menemuin tentang itu juga menarik ya. Tadi saya sempat cerita ya, ada simbah yang tempat kerjanya beliau membatik di rumahnya, itu juga tempat beliau tidur, juga tempat beliau sholat juga di situ bersembahyang. Mbah Umriyah, nah ini Mbah Umriyah yang paling tua. Berdiri Mbah. Nah ini yang paling tua, Bu Umriyah, Mbah Umriyah. Ini yang paling sepuh ya. Beliau dulu sampai sekarang masih mengerjakan batik dari proses pertama sampai terakhir ya. Sampai ngobati sendiri Mbah Nji. Sampai ngobati sendiri, mewarnai sendiri, sampai ngelorot sendiri, sampai tadinya dari awal membuat ngelowongi sendiri Mbah Jin. Terus beliau itu problem di mana-mana ya sebenarnya. Saya melihat beliau dulunya membuat yang kecil-kecil itu sangat ini, tapi semakin tua juga mata sudah mulai memudar Mbah Jin. Tapi beliau masih tetap membatik dan bebas untuk membatik. Di sini masih membatik ya, bikin yang baru. Hal-hal yang baru ini ada motif. Pripun Mbah? Mbak kula batik ini ku ngarang sak pingin-pingine tangan. Ya, beliau bilang tadi membatiknya bebas seinginnya, tangannya dia asal jadi sekarang ya, karena juga matanya juga sudah enggak seperti dulu lagi ya, bisa membuat yang lembut-lembut lagi. Jadi tapi menarik, beliau membuat batik-batik yang ada gambar figur-figur macam-macam, ada bunga, ada hewan-hewan juga Mbah Nji, ada gajah, ada ini yang bebas ya, yang di luar batik Rifaiyah ya. Artinya beliau membuat inovasi sendiri. Beliau sudah tua tapi beliau tetap berinovasi, eksperimen terus. Tetap semangat Mbah Nji. Nah ini misalnya ada buat manuk, katanya membuat burung tapi beliau keliru membuat gajah. Jadinya gajah.
mau membuat burung tapi jadi gajah. Tapi menarik. Beliau ini salah satu terbaik di Rifaiyah. Matur nuwun Mbak Umriah, tetap sehat ya. Ini sekelumit ya gambaran ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Sandra Nielsen, antropolog dari Belanda, Kanada. Matur nuwun, terima kasih. Thank you. We are already past the time. Is there anything from Ibu Nia to close? Ya, kami ingin mengucapkan terima kasih mau gabung sama kita. Kami sangat menghormati apa yang dilakukan di Desa Batik Rifaiyah. Semoga-moga generasi muda masih bisa cari seimbangan dengan tuntutan menjadi manusia modern dengan melanjutkan tradisi sakral mereka itu. Di Rumah Budaya kami Babaran Segoro Gunung, kita sebut ini sebagai tumbuh mengakar. Mungkin bisa tetap menyesuaikan zaman, tapi tidak hilang makna spiritual dari proses batik ya. Terima kasih udah gabung sama kita hari ini. Minggu depan Ismail dan Nia memberi presentasi mengenai proses kolaborasi. Moga-moga bisa sampai acara keempat kita. Ya, terima kasih. Thank you, Ibu Nia. Thank you all for attending this wonderful dialogue. It's not just an ordinary webinar. Thank you so much for attending. Thank you, Ibu-Ibu. Sukses dan sehat selalu. Mr. Daniel, Jody, Dr. Sandra, Vera, Kay Crippen, thank you. Tristan, thank you so much for interpreting for us. Thank you, Pak Ismoyo, Ibu Nia, Pak Nasir, and all the team, and Pak Camat too, our warm welcome. Thank you so much, everyone. It's been a great time with all of you in this session. Banyu sekara banyu karine banyu sumur banyu sumberan tinamune banyu aben banyu purut iku kinawaruhan lamon turung paham mongko wajib pitakonan barang ilmu pahame sanging guru pituturan takono maring alimatil kapercayaan utawi sekae banyu dibagi